Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa Syekh Channel yang saya muliakan, tak terasa kita sudah melaksanakan beberapa hari di bulan Ramadan ini. Tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, apakah hari yang sudah dilalui oleh kita termasuk dalam menjalankan ibadah puasa dan sebagainya, apakah bisa menambahkan keimanan dan tentunya ketakwaan bagi kita semuanya. Pemirsa Syekh Channel yang saya muliakan, insya Allah tema di hari ini saya akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tentunya kalau kita membahas tema tersebut, kenapa ada ungkapan bahwa bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran? Tentu kalau kita melihat dari sebuah ayat yang menjadi dalil bahwa Al-Quran diturunkannya Al-Quran, yaitu di surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu di mana bulannya Al-Qur'an diturunkan. Maka pantas kalau tadi disebutkan dalam sebuah tema bahwa Syahrul Ramadan huwa Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Pemirsa Syekh Channel yang kami muliakan, tentunya kalau kita membahas tema tersebut, satu, ada keistimewaan dari Ramadan itu sendiri. Dua, ada keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Tentu kalau kita melihat keistimewaan dari Ramadan, selain bulan di mana saum atau puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang muslim. Tentunya keutamaan yang lainnya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Terlepas dari perdebatan apakah bulan tersebut ada yang mengatakan bahwa tanggalnya tanggal sekian atau berkaitan dengan nuzul Quran di Lailatul Qadar, tapi tentunya kalau kita melihat secara umum bahwa dengan jelas Allah mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tentu yang kedua, pemirsa Syekh Channel yang kami muliakan, keistimewaan yang lainnya adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Ketika dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an diturunkannya di bulan Ramadan, maka tentu bagi kita memiliki kesempatan yang luas bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bahwa kalau kita perhatikan hadis yang berkaitan dengan Ramadan, di mana Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan digambarkan azwadan nas, Rasul itu paling dermawan. Kalau di luar Ramadan Rasul dikatakan paling dermawan, tapi dikatakan ketika masuk Ramadan azwa dan nas, beliau itu lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawan Rasul bukan hanya dalam segi memberi sebuah materi, memberikan menolong anu dan anu, tapi tentunya Rasulullah SAW azwa dan nas diungkapkan dalam hadis tersebut fayudarisu. Rasul mempelajari Al-Quran, dan tentunya kalau melihat hadis tersebut, belajar Al-Quran itu tidak bisa sendiri. Tentu menggambarkan bahwa Rasul saja belajar kepada malaikat Jibril sebagai guru. Maka tentunya bagi kita punya kesempatan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya membaca, tapi mungkin saja mengkaji, bahkan mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Pemirsa Syekh Channel yang kami muliakan, tentunya banyak gambaran bagi kita. Berbagai hadis mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan dalam bulan Ramadan ini mencari pahala yang luar biasa.
Bahkan dalam sebuah hadis nyatakan ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan hanya membaca alif lam mim, tapi pahalanya alif, pahalanya membaca alif, pahalanya membaca lam, pahalanya membaca mim, bahkan dilipat gandakan di bulan Ramadan itu 1 sampai 10 kali. Tentunya bagi kita harus memberi motivasi yang lebih bahwa kita manfaatkan Ramadan itu sebagai syahrul Quran, bukan hanya sebagai kitab suci Al-Quran, bukan hanya sebagai kitab umat Islam, tapi tentunya bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita ada perbedaan-perbedaan antara orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang durhaka yang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis, masalul ladzina yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu, yang pertama, kalaulah seorang mukmin membaca Al-Quran, famasaluhu kal utrujah, dia digambarkan seperti buah utrujah. Bagaimana sifat utrujah itu? Utrujah itu adalah buah yang rasanya manis lagi harum. Jadi digambarkan kalau seorang mukmin yang selalu membaca Al-Quran, selain dia meyakini bahwa punya keimanan sendiri, dia harum di mata orang lain karena keislamannya, karena membaca Al-Quran. Tapi bagaimana jika seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Maka dalam hadis dinyatakan, walladzina la yaqra'una al-Quran katamrah, dan orang yang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamrah. Dia punya rasa manis tetapi tidak wangi. Tentunya dia punya keimanan